Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang kembali di acara kita, di acara Talk Show Kak Sakti. Kita bincang-bincang santai, ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman dari alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia yang sudah semakin bersinar dan sudah membuat, insya Allah membuat Indonesia semakin bercahaya di bidangnya masing-masing. Hari ini kita akan berbincang-bincang sama salah satu alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia STMI yang saya perhatikan dari luar, dari sosial medianya sudah ngehits banget sepertinya, sudah menjadi trainer digital marketing di usia yang muda, sudah mengerti, tuh lihat aja namanya SEO, Search Engine Optimization, ilmu yang tidak semua orang tahu, ilmu yang masih cukup langka dimiliki oleh banyak orang, dan ilmu yang kekinian di era digitalisasi media saat ini. Kita pun harus melek sosial media untuk memperkuat branding kita dan juga bisa untuk meningkatkan omset penjualan kita. Seperti itu, mari kita menyapa dengan Mas Bahrul Habibi. Manggilnya Mas Bahrul apa Mas Habibi nih? Habibi, Coach. Habibi. Mas Habibi. Boleh tahu, Mas, usianya berapa sekarang? Aduh, ditanya usia nih ya. Sudah merasa tua saya sebenarnya. 17 ke samping ya? 17 ke samping kanan apa kiri ya? Saya sekarang 24, Coach. 24 tahun. Sudah jadi praktisi, sudah jadi trainer digital marketing. Wow, itu keren banget. Dan itu ilmu yang dibutuhkan banyak orang saat ini. Dan ilmu digital marketing di beberapa kampus sudah jadi S1 bahkan ya. S1 digital marketing. Saya pernah lihat ada penjurusan itu di salah satu kampus di Jakarta. Mungkin Mas Bahrul Habibi bisa bercerita kepada kita seperti apa itu sejarahnya di usia 24 tahun sekarang Mas Bahrul Habibi bisa jadi praktisi dan trainer digital marketing. Silakan, Mas. Oke. Terima kasih kesempatannya, Coach Sakti. Saya perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kesempatannya Coach Sakti dan teman-teman yang sudah hadir malam ini menjadikan forum ini insya Allah makin barokah ya dengan kehadiran teman-teman semuanya. Perkenalkan teman-teman, jadi mungkin banyak yang belum kenal dengan saya karena saya emang nggak begitu terkenal ya sebenarnya. Cuma dikenal-kenalkan aja sama Coach Sakti. Bisa aja. Nama lengkap saya Bahrul Habibi, biasa dipanggil Habibi. Saat ini domisili di Sidoarjo. Saya kelahiran 96 ya. Jadi alhamdulillah saat ini 24 tahun. Sudah merasa tua sebenarnya karena saya memulai menjadi seorang trainer itu di usia 18 tahun. 18 tahun. Wow, amazing. Yang waktu itu ketemu Coach Sakti itu 18 tahun kalau nggak salah saya. Kita di kota apa ketemunya ya Mas Habibi ya? Di Surabaya, Coach. Oh, Surabaya. Alhamdulillah. Lanjut. Di Surabaya di Balai Diklat waktu itu. Oh, Balai Diklat. Ya. Iya. Sama Jeffrey berarti. 2016 kalau 2016, betul. Itu saya ngajak anak istri saya juga ke Surabaya itu. Keren. Jadi saya ingat banget waktu itu, waktu sholat juga saya habis sholat duhur kalau nggak salah, saya datengin Coach Sakti, saya salim, saya minta doanya Coach, doanya gitu kan, alhamdulillah. Dan sekarang bisa ngikutin jejak Coach Sakti jadi trainer. Jadi waktu itu saya baru lulus SMA, baru 1 tahun lulus SMA. Tahun 2016 itu. Nah, jadi ceritanya, asal muasalnya itu begini. Saya aslinya kelahiran Lampung.
2 September 96. Kemudian saya dibesarkannya bukan di Lampung, tapi di Ngawi. Ngawi, Oh, Jawa di Timur. Ngawi. Ada yang dari Ngawi? Ya, saya di Ngawi. Nah, di Ngawi itu saya ini tinggal bersama nenek saya waktu itu dan dengan kondisi yang terbatas gitu ya. Ekonomi kami menengah ke bawah, terbatas. Dan kemudian dari kondisi itu memaksa saya sejak SMP, saya sudah harus berwirausaha. Saya sudah belajar jualan. Dari jualan, saya belajar dagang. Dari dagang, saya belajar jadi pengusaha. Jadi kelas 2 SMA, saya sudah mulai bisnis, sudah rekrut karyawan juga kelas 2 SMA itu. Dan sebagian usaha saya itu udah jalan secara online. Itu kelas 2 SMA tahun 2014. Nah, dari situ waktu itu saya masih ini belum punya ilmunya begitu ya, masih jalan sebisanya seadanya. Memanfaatkan sosial media, waktu itu ada OLX, ada Toko Bagus tahun maaf kepencet ya. Lanjut. Itu Coach. Terus kemudian 2014 itu saya yang sudah merintis bisnis mulai dari waktu itu jualan pulsa, kelas 2 SMP saya jualan pulsa, itu modalnya 50 ribuan kalau nggak salah, 2012. Kemudian sampai 2014 itu saya punya bisnis yang cukup besar, punya counter handphone, rental laptop dan sebagainya ya, fotokopian dan sebagainya 2014. 2015 saya ketipu sama bisnis investasi bodong. Walah. Dari situ akhirnya ya, saya sebut merek aja di sini ya, biar teman-teman juga tahu mereknya dan nggak kena gitu ya. Waktu itu saya kena MMM, barangkali Coach Sakti pernah dengar MMM. Saya tahu MLM. Oh, tahunya MLM ya. Lain ya, saya MMM. Maprodi Manial Manipok. Atau kalau orang bilang dulu manusia membantu manusia gitu. Ternyata manusia makan manusia ya. Oh alah, ngeri. Umur berapa Dari kamu ikut itu tadi? Umur saya kelas 2 SMA. Itu umur berapa ya? 16 kali. Yang MMM 16. Itu? Iya, 16. Wow, luar biasa. Itu tabungan-tabungan saya hasil jualan pulsa, hasil jualan LPG dan sebagainya. Waktu itu tahun-tahun saya merintis itu habis semua, Coach. Jadi saya masukkan uang cukup banyak di sana dan kemudian ketipu. Uangnya nggak bisa ditarik lagi dan hangus. Makanya saya sekarang kemana-mana saya kalau ketemu mahasiswa, ketemu anak muda yang hampir gitu ya, yang sudah terkena pengaruh untuk terjun di bisnis itu, saya selalu mereka jangan sampai, saya takut-takutin mereka jangan sampai kayak gitu. Nah, singkat cerita, syukur alhamdulillah saya kemudian yang sudah kehabisan harta benda gitu ya waktu itu karena untuk mengganti uangnya orang 2014 itu akhirnya saya 2015 kuliah. Lulus SMA harus kuliah. Kuliah saya tapi saya nggak bisa menikmati pendidikan di sana karena nggak ada biayanya, uangnya nggak ada. Beasiswa juga nggak ada waktu itu karena beasiswa sekolah saya itu sekolah kecil, jadi nggak bisa bantu ngurus beasiswa untuk di Erlangga. Nah, terus kemudian saya nyari tempat belajar yang bisa beasiswa, di mana saya bisa kuliah gitu. Dan alhamdulillah ketemulah saya dengan namanya Kampus Entrepreneur Penghafal Al-Quran di Surabaya. Surabaya. Ya. Nah, di situ awal mulanya saya tertarik dengan dunia motivasi. Gitu. Karena dosen-dosen saya di sana itu motivator gitu, trainer, ada yang trainer kementerian, ada yang motivator nasional, kayak gitu-gitu. Saya tertarik. Nah, lulus, saya waktu itu jurusan bisnis, lulus, saya kan jurusan bisnis, bingung mau bisnis apa. Terus kemudian lihat guru-guru saya itu, dosen-dosen saya jadi motivator, ini kan bisnis juga nih ya, enak. Gitu. Tapi saya harus berilmunya, kemana saya harus belajar. Nah, waktu itu saya nemu di Facebook, kelihatan di Facebook, bukan di Facebook. Jadi waktu itu saya sudah ada di satu komunitas motivator namanya Motivator Muslim tahun 2016 itu. Terus dari situ ada alumni Motivator Muslim yang ternyata IO atau timnya dari Coach Sakti. Namanya Mas siapa ya, saya kok lupa. Nugroho, Jeffrey. Temennya Mas Jeffrey itu mungkin siapa ya? Pugo.
Salam. Eh, yang orangnya Ziaul Haq, Ziaul Haq. Oh, Ziaul Haq. Tahu? Iya, iya, iya. Tahu, tahu. Ya, Mm-mm. ya. Nah, itu yang kenalin saya dengan Sakti. Jadi waktu itu saya nego ke beliau untuk bisa ikut. Saya pendaftaran udah mepet banget waktu itu, waktunya, jamnya gitu ya. Udah mau pelatihan udah mau dimulai, saya baru daftar. Alhamdulillah rezeki saya bisa belajar. Dari situ saya eh, makin kenal dunia motivasi gitu dan trainer. Dan dari situ alhamdulillah waktu itu saya 2016 kan baru lulus SMA 1 tahun. Nggak ngerti. Ini jadi motivator saya sudah punya ilmunya nih. Sudah punya bekalnya dari Coach Sakti. Ini saya mau ngejualnya gimana? Kalau Coach Sakti bilang kan harus relasi waktu itu ya. Iya, Kita memanfaatkan relasi begitu ya. Nah saya iya. ini baru lulus SMA. Saya nggak punya relasi. Gimana caranya? Dari situ akhirnya saya sempat vakum beberapa waktu sampai akhirnya saya tersadarkan bahwa selama kuliah saya belajar satu ilmu namanya ilmu digital marketing. Nah, dari situ saya manfaatkan ilmu digital marketing saya untuk memarketingkan jasa training motivasi saya. Nah, Hmm. alhamdulillah 2016 itu setelah saya online kan jasa training motivasi saya langsung dapat job pertama kali ngisi di Lampung waktu itu. Setelah di Uh, Lampung, lanjut di berbagai kota gitu. Dari Surabaya, berbagai kota di Indonesia. Alhamdulillah sampai paling barat ke Bengkulu, paling timur ke Ambon dan Kupang. Alhamdulillah. Jadi Mantap. relasinya tidak kuat, tapi itu saya memanfaatkan digital marketing. Hmm. Jalan 2016 sampai 2018 saya 2016 sampai 18 saya jalan sebagai motivator, trainer motivasi. Sampai akhirnya 2016 sampai 2018 itu kan saya sambil memperdalam ilmu digital marketing saya. Nah, sambil memperdalam itu, sambil saya membangun bisnis saya juga, dari situ 2019 saya memutuskan untuk belajar ke guru-guru besar digital marketing di Indonesia. Ada namanya Kang Dewa Eka Prayoga, ada Hmm. namanya Pak Agus Piranhamas. Saya Ya, belajar ke beliau, jadi dengan investasi yang cukup besar karena memang beliau itu gurunya para guru internet marketing. Dari situ betul. alhamdulillah setelah saya ambil keilmuan dari beliau-beliau itu, saya memantapkan diri saya untuk selain jadi motivator, saya juga jadi trainer digital marketing. Nah, itulah asal muasal saya jadi trainer digital marketing. Gitu, Coach. Oke, luar biasa ya. Anak muda yang penuh semangat dari SMA, belajar, kemudian belajar jadi trainer dan motivator, lalu belajar serius sama orang-orang hebat yang saya pernah satu angkatan ikut training bareng sama Kang Dewa Eka Prayoga 8 tahun yang lalu, sama pernah WhatsAppan juga sama Pak Agus Piranha, memang pakar realtor marketing. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa di chat ya. Nanti pertanyaannya akan saya sampaikan, tulis nama dan dari kabupaten atau kota apa. Jadi Mas Bahrul Habibie ini gigih sekali belajarnya ya, sehingga sekarang sudah dikenal orang sebagai praktisi digital marketing, trainer digital marketing, dan bantu UMKM online. Gitu ya Mas Bahrul ya? Ya, alhamdulillah. Secara sederhana, apa sih arti digital marketing ini menurut Mas Bahrul Habibie? Sederhananya tuh begini, kalau pengertiannya definitif begitu ya, itu kan biasanya susah dipahami. Kalau saya gini aja, digital marketing itu ya marketing pakai media digital. Media digital itu macam-macam kan, ada televisi itu digital, ada Hmm. radio itu digital, billboard itu digital. Nah, sekarang ada laptop, handphone, internet itu digital. Jadi digital marketing itu luas banget. Nah, Hmm. sebenarnya kalau saya ini spesifik ke internet marketing atau online marketing, sebenarnya begitu. Saya nggak bisa marketing di TV, marketing di radio, saya nggak ngerti. Yang saya ngerti adalah internet marketing, yang mana internet marketing itu adalah kegiatan marketing yang dijalankan memanfaatkan media-media dan jaringan internet, media-media online dan jaringan internet yang itu adalah bagian dari digital marketing. Gitu. Itulah arti digital marketing. Nah, di nama Zoom Mas Habibie dan Habibie adalah SEO. Apa sih arti SEO itu, Mas Habibie? Mungkin ada yang belum paham di antara kita. Ya. Kalau SEO ini sebenarnya bukan gelar juga ya. SEO ini
Doa biar saya ini selalu into orderan. SEO, selalu into orderan. Bukan Into itu search engine dapat. optimization nih. Ya, jadi kalau arti sebenarnya, kepanjangan sebenarnya ya search engine optimization. Nah, itu ilmu yang saya suka dari digital marketing. Dari sekian banyak teknis digital marketing, yang saya paling suka adalah SEO. Kenapa SEO? Karena SEO ini kita itu low budget ya, tapi apa namanya high profit gitu. Jadi budgetnya kecil sekali, tapi profitnya gede sekali bisa. Gitu. Jadi menguntungkan banget pakai SEO. Dibandingkan pakai media lain. Baik, baik, baik. Berarti digital marketing itu kita menguasai marketing di dunia digital, kemudian penting juga dari produk itu kita tuh punya branding, punya website gitu, Mas Habibie, gitu ya? Begini, kalau urutan-urutan dari digital marketing, mungkin saya share pakai whiteboard ya, Coach. Bisa nggak? Oh, mau share screen? Ya. Boleh, boleh. Sudah bisa. Saya oke. Saya share screen, teman-teman. Gambaran digital marketing. Jadi, kalau digital marketing itu kan tadi saya sampaikan bahwa kegiatan marketing secara online gitu ya. Kegiatan marketing secara online. Yang mana marketing ini, kan kalau kita artikan, marketing ini dia punya pengertian, dia adalah kegiatan di mana membuat orang yang awalnya tidak tahu produk kita, jadi tahu, jadi tertarik, jadi beli gitu ya, dan beli lagi. Nah ini kan pengertian marketingnya kan itu ya, membuat orang yang awalnya tidak tahu, jadi tertarik, kemudian setelah tertarik mereka beli lagi. Nah itu kan marketing. Nah marketing ini kalau digital marketing tadi itu dijalankan secara online. Itu kalau saya, ya bukan yang dari televisi, dari radio, itu bukan. Nah kemudian urutan-urutan digital marketing itu atau roadmap-nya, alurnya. Kalau kita punya produk dulu, kita kemudian perlu meriset siapa yang akan membeli produk itu. Di online ada enggak? Nah, kalau kita mau pakai online marketing, pakai digital marketing, kita perlu memastikan bahwa mereka ada di online. Misal, kita jualan nih, jasa terapi takut ketinggian. Nah, kemudian kita mau jual secara online. Pertanyaannya, ada nggak orang nyari itu di online? Begitu. Kalau ada orang-orang yang membutuhkan itu di online, oke, jual secara online. Kita mau jual misalnya jualan tuyul gitu ya. Ini contohnya aneh banget ya, jualan tuyul. Biar teman-teman ingat lah. Oke, jualan tuyul di online gitu ya. Emang ada yang nyari. Nah, kita perlu riset. Saya akan tampilkan satu contoh riset sederhana sekali gitu ya. Apakah ada orang yang nyari tuyul di online gitu ya. Ini contoh riset sederhana sekali, teman-teman. Ada nggak ya orang yang nyari tuyul di online? Coba kita lihat. Risetnya sederhana begini. Orang kalau nyari tuyul gitu ya, kalau orang mau beli tuyul, dia pasti ngetik di sini siapa sih yang jual tuyul begitu kan? Jual tuyul. Nah, ini ternyata ada. Kenapa saya bilang ada? Ini ya. Ada tuyul mesin. Nah, ini ya, jual tuyul second juga ada nih ya. Tuh ya. Jadi dan ini adalah data ya, teman-teman. Jadi begitu, kita pastikan ada dulu. Gitu. Nah, ini riset sederhana. Kenapa saya bilang ini riset sederhana dan ini data? Teman-teman tahu yang saya ketikkan di atas ini namanya kata kunci. Dan di bawah ini namanya kata kunci sugesti Google. Ini adalah data pencarian. Data ini muncul karena banyak dicari oleh orang di internet. Kalau nggak banyak dicari, itu nggak muncul. Misal, ya di sini nama Coach Sakti gitu ya. Kita coba ketik. Sakti Syahputra. Syahputra. Saya baru ngetikkan Sakti SY, Syahputranya muncul. Artinya ada orang yang nyari nama Sakti Syahputra di internet.
Alhamdulillah. Saya coba di sini saya coba ketikkan di sini ya, namanya siapa ya? Salah satu saya ambil nama Mas siapa ya di sini ya? Bentar, saya cari dulu. Jadi melihat nama yang Nama Umi boleh tuh. nama Uminya siapa? Umi Belum ada, belum Prastianingrum. ada. Nggak ada itu. Yang terkenal LKP-nya aja. Cari aja di situ ada Nah. itu. Smart Jaya. Ini sengaja yang dicari yang nggak ada, yang nggak terkenal nih sekarang. Coba ya. Umi Prastianingrum, keluar tulisan calon Bupati Batubara. Amin. Nah, di sini belum muncul, artinya kalau memang sesuatu itu nggak dicari di online, itu nggak muncul di sini. Gitu. Ya, kalau sesuatu nggak dicari, berarti nggak muncul. Oke, itu data ya, sederhana begitu. Jadi tadi pertama adalah produknya. Nah, teman-teman, ini saya jelaskan dulu produknya. Ini saya lihat sudah ada chat-chat masuk, kayaknya tanya. Nanti saya jawab setelah setelah jelaskan alurnya dulu, roadmap-nya aja dulu. Nah, setelah produk, teman-teman, atau target marketnya ini dipastikan ada, berikutnya baru kita ngomongin yang namanya media. Media marketingnya. Gitu. Media marketingnya. Nah, media itu macam-macam di online. Ada empat pasar di online. Ada pasar Google, pasar sosial media, pasar marketplace, pasar forum. Ada 4 itu. Nah, produk kita itu produk apa, cocok di mana? Beda produk, beda media. Gitu ya. Setelah kita tentukan medianya, kita baru tentukan kemudian kontennya di sini. Buat konten. Nah, setelah konten, baru kita buat yang namanya, kita pikir yang namanya delivery konten. Nah, di sini mau pertanyaannya, pilihannya mau organik atau berbayar. Nah, jadi di sini ini kita kalau ngomongin Facebook Ads, Instagram Ads, katanya orang kalau mau berhasil digital marketing harus menguasain Facebook Ads. Enggak selalu, belum tentu produk kita cocok dijual di Facebook Ads. Karena Facebook Ads itu sebenarnya diomongin tahapan keempat. Jangan dulu ngomongin Facebook Ads kalau kita belum kelar masalah media dan konten. Jadi orang kebanyakan buru-buru udah ngomongin, aku harus belajar Facebook Ads nih. Nah, belum tentu juga. Ya. Jadi kita harus paham dulu 3 di atas ini, baru ke bawah sini gitu. Nah, setelah itu baru namanya di sini nanti ada list building gitu ya. Ada list building. Nah, oke. Setelah itu baru yang namanya teknik closing. Dan namanya selling atau closing ya. Selling atau closing. Baru yang terakhir nanti namanya CRM, Customer Relationship Management di online. Nah, kira-kira kalau saya biasanya yang saya sampaikan ketika saya ngajar digital marketing itu terkait beberapa hal ini gitu. Oke, sekarang kita masuk diskusi aja ya, tanya jawab aja ya. Boleh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Mas Bahrul Habibie, keren bingit. Usia 24 udah menguasai CEO digital marketing, dan memang itu sangat dibutuhkan. Semakin kekinian ilmu itu bahkan diformalkan di universitas, di banyak universitas saya yakin ada saat ini S1 dan S2 digital marketing. Baik, kita langsung ke pertanyaan. Oke, Mbak Umi Prastianingrum mau nanya langsung boleh. Silakan calon Bupati Batubara, saya kasih kesempatan. Amin, doanya itu ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Mas Habibie ya. Masih muda, sudah menguasai tentang ilmu marketing online gitu. Saya telat banget gitu ya, umur udah mau 40 baru kita sibuk, yuk kita mau belajar online apa aja gitu. Jadi saya sangat tertarik Mas Habibie. Gini pada prinsipnya, ketika kita menjadi seorang trainer digital marketing, ya karena kita juga sedang lakukan itu di sini gitu. Jadi ketika kita menjadi seorang trainer digital marketing, tips apa yang bisa membuat orang yakin dan percaya kalau kita tidak hanya memberikan trainer aja,
tapi kita juga memberikan bukti bahwasanya kita juga main di situ gitu. Kira-kira tipsnya bagaimana bisa membuat orang itu percaya akan itu. Biasanya kan kalau kita jadi seorang trainer, dia cuma trainer doang, nggak melakukan secara real. Kadang ada yang seperti itu, walaupun nggak semua ya, saya bilang. Karena ada beberapa di tempat saya yang seperti itu. Dia menguasain tuh ilmunya, tapi dia nggak praktek. Gitu, Mas Habibie. Jadi, bagaimana tipsnya seorang Mas Habibie bisa jadi trainer itu, masuk ke situ, kemudian bagaimana membuat orang itu percaya, oh, Mas Habibie handal nih di bidang itu. Gitu. Jadi mohon diberikan tipsnya, kira-kira bagaimana. Itu Mas Habibie. Terima kasih. Kosakti doanya. Amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Umi. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di Sumatera Utara akhir bulan ini ya. Amin, amin, amin. Insya Allah. Insya Allah. Silakan Mas Habibie. Oke, baik. Pertanyaannya keren ya. Jadi mungkin jadi pertanyaan teman-teman yang baru memulai jadi trainer juga. Jadi gini, teman-teman. Ketika dulu saya membranding diri gitu ya, mengenalkan diri saya sebagai seorang motivator, karena saya waktu itu memang belajar ilmu memotivasi diri dan memotivasi orang lain. Saya belajar ilmunya. Bagaimana ilmu-ilmu, kaidah-kaidah memotivasi orang lain. Saya belajar ilmunya. Gitu kan. Terus kemudian setelah saya belajar ilmunya, saya pelajari waktu itu nggak cuma sekedar tahu, tapi sampai paham mendalam, ya, bukan sekedar tahu tapi paham mendalam. Walaupun ketika dulu itu saya menjadi motivator itu kadang saya masih demotivasi gitu ya. Ada kalanya saya demotivasi. Tapi saya sudah memberanikan diri, membranding diri saya sebagai motivator. Kenapa? Karena saya paham ya, waktu itu paham bagaimana memotivasi orang. Saya paham tentang meta model. Meta program, bagaimana arah motivasi seseorang, apa saja yang menyebabkan orang termotivasi dan tidak termotivasi. Waktu itu saya paham, sehingga saya berani menjadi motivator. Kemudian 2019 saya mulai menjadi seorang trainer digital marketing, bukan memulai. Saya mulai mengenalkan diri sebagai trainer digital marketing. Nah, ketika saya menjadi trainer digital marketing ini, berbeda bekal saya dengan dulu motivator. Kalau dulu bekal saya adalah pemahaman tentang ilmu memotivasi orang secara mendalam. Prakteknya masih kadang-kadang. Kadang-kadang ya saya termotivasi, kadang enggak. Itu dulu. Tapi kalau digital marketing, bekal saya adalah benar-benar saya mengasah kompetensi dulu. Gitu. Membekali ilmu yang mendalam dan saya kompeten dulu. Karena begini, kata mentor saya di dunia training, kalau kita mau jadi trainer, kita itu enggak sekedar nyampein materi. Kita itu ngelatih orang dan ngasih solusi. Nah itu. Jadi gimana membuat orang percaya? Ya kalau kita bisa ngelatih orang dan kita bisa ngasih solusi. Misalnya begini. Saya ngelatih orang, saya menyampaikan materi tentang digital marketing. Cara menjalankan Facebook Ads itu begini. Pertama, kita daftar di Facebook, akun personal, kemudian kita buat fanspage, kemudian kita buka akun iklan, kemudian kita top up, dan kita setting objektif iklannya, kemudian kita pasang kontennya, kita jalankan iklannya. Seperti itu. Saya bisa nyampaikan setelah saya belajar. Tapi kemudian ketika orang setelah mendengarkan omongan saya itu, orang nggak bisa melakukan, berarti saya belum lolos melatih orang. Saya belum bisa jadi trainer. Kenapa? Saya belum bisa melatih orang. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah menjadi solusi. Orang bisa saya latih, bisa menjalankan digital marketing, Facebook Ads misalnya, bisa. Tapi pas dia ada masalah, Mas, ini kok saya tadi gini ya, apa itu namanya, buka bagian pembayaran kok nggak keluar menu transfer banknya ya, adanya kok pakai kartu kredit, ini gimana? Itu kan masalah. Beda dengan yang saya sampaikan tadi. Yang saya sampaikan ada transfer bank, sedangkan ini masalahnya nggak ada. Nah di situ kalau saya nggak menguasai materinya betul-betul, saya nggak punya kompetensi di sana. Orang akan meragukan saya. Ini katanya trainer digital marketing, tapi kok saya tanya begini kok nggak bisa begitu. Maka ketika kita mau jadi trainer digital marketing ya kita harus bisa ngasih solusi. Apa caranya? Misalnya, oke, kalau nggak ada transfer bank-nya, mungkin karena setting bahasanya, mungkin karena setting mata uangnya,
Oke, coba diganti. Akhirnya terjadi solusinya, mereka dapat, selesai masalahnya. Nah, dari situ teman-teman, kita pertama, kita bisa melatih orang. Kedua, kita ngasih solusi. Disitulah kita dipercaya. Jadi, kalau mau jadi trainer, saran saya adalah teman-teman praktikkan dulu aja apa yang mau dilatihkan ke orang. Begitu. Praktikkan dulu. Jadi sebelum... Keren, Ewi. Ini alhamdulillah ada ini ya. Di sini alhamdulillah ada Bu Yani ya, ada ini. Bu Yani alumni pelatihan saya, ada Bu Yani. Halo Bu Yani, Assalamualaikum. Mas Bibi. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Saya mau nyampaikan sedikit tentang Bu Yani. Nanti kalau ada salah-salah saya tolong dikoreksi gitu ya Bu ya. Saya izin Bu, biar teman-teman yang lain bisa dapat pelajaran juga. Oke, jadi begini teman-teman. Saya kasih contoh. Bu Yani dulu mengenal saya jadi, sekarang Bu Yani mengenal saya jadi trainer digital marketing. Dan beliau saat ini alumni pelatihan saya dan klien pendampingan bisnis saya. Beliau alhamdulillah teman-teman ya di masa pandemi ini omsetnya bisa tembus ratusan juta dalam waktu 2 bulan. Alhamdulillah. Keren. Mantap Bu Yani. Karena pembelajar sekali Bu Yani, luar biasa. Karena gurunya hebat ya. Bisa nanti dapat kembali ya. Nah, Manut sama guru tuh enak. Jadi gini, ketika training dengan Bu Yani, ketika saya mendampingi Bu Yani, mentraining Bu Yani dan timnya, saya ditanya, Mas, modulnya apa, materinya apa? Nggak ada modul pasti yang saya berikan. Saya cuma bilang internet marketing. Iya, benar. Kenapa? Karena setiap saya ketemu sama beliau, saya dengarkan aja waktu pendampingan nih, waktu training, saya ngasih modul, ngasih materi. Setelah training ada kasus pendampingan, Bu Yani tanya, Mas, ini ada kasus begini gitu ya. Setiap pertemuan kasusnya berbeda dan saya kasih solusi. Cuma begitu aja. Nah, kalau saya enggak pernah praktek apa yang saya sampaikan ke Bu Yani tanya, saya pasti bingung kelabakan. Dan Bu Yani pasti minta, Mas, tolong uang yang sudah saya transfer ke Mas Habibie dikembalikan ya. Mas Habibie ini gimana nambah saya jadi bermasalah ini jualannya. Jadwalnya belajar itu saya sudah mengumpulkan banyak pertanyaan dari rumah, dari kasus-kasus tiap hari ketemu melayani customer itu kan pasti ada aja kasusnya. Itu saya catat, saya kumpulkan. Jadi tiap ketemu itu sudah ada pembahasan. Mas ini gimana? Ini kita jadwalnya molor 2 minggu ini sudah banyak pertanyaan juga ini. Dikumpulin ya coach ya, keren deh. Dari saya, dari tim ini sudah, Bu Yani ini gimana? Kadang kalau misalnya udah mepet banget gitu ya harus telepon, terpaksa telepon. Belum jadwalnya belajar, udah telepon aja. Alhamdulillah tetap dilayani meskipun kita konsultasinya lewat telepon. Alhamdulillah. Kemarin kita juga belum pernah pengalaman ekspor ke luar negeri juga gitu. Mas Habibie yang jadi korbannya setiap hari ditelepon. Keren, udah sampai ekspor ya Bu. Oh, udah sampai ekspor ya Bu. Mantap. Keren. Gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya intinya tadi 3 ya Bu Umi ya. Yang pertama adalah kita belajar dulu ilmunya dan praktekkan. Kedua, kita itu bisa melatih orang. Dan yang ketiga, kita ngasih solusi orang. Itu kita akan dipercaya sama orang jadi trainer digital marketing. Siap. Insya Allah diamalkan. Baik. Nanti bisa kita share-share nih kayaknya Mas Habibie nih, keren nih. Soalnya kita di sini, kita di sini ekspornya masih parsial. Jadi masih one packing gitu. Belum yang kita berani yang langsung sekian konten gitu. Belum berani segitu. Nggak harus begitu. Iya, memang prinsipnya kan lebih enak yang kecil-kecil nggak kena pajak. Ya tapi kadang kan ada kadang permintaan beberapa kan kayak teman kami yang sudah main helm ya, helm Predator. Kalau pernah dengar Mas Habibie, ada kami di sini di Medan, komunitinya itu helm ya di Medan. Kita ada salah satu teman kita ada yang main helm Predator. Dia udah main itu sekitar 7. Ya Idris, kenal ya? Oh, keren.
Ya, itu teman kita. Itu satu grup sama kita lah. Cuman sekarang lagi off. Lionya lagi off. Belum aktif lagi. Kemarin sempat kecari-carian. Memang kita rencana mau partai besar gitu kan. Di Batubara ada apa namanya, ada yang mau kita launchingkan besar di pasar luar. Cuman beliaunya lagi off. Kita datangi belum ini. Ya, ini Mas Habibie kenal berarti udah main lama juga ini Coach Sakti tahu dia. Keren ini, keren bener. Keren. Bagus. Sukses Coach Sakti, keren. Baik. Udah invite di sini saya. Baik. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Dari My Curie. Bagaimana strategi marketing agar jualannya lancar, omset besar? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hubungan motivator dengan marketing? Terus sudah punya istri belum? Sudah, kalau itu saya bisa jawab ya. Karena saya punya anak gadis lagi dicariin jodoh. Mohon maaf ya teman-teman, Mas Habibie sudah menikah. Benar ya Mas Habibie kan ya? Iya, Coach. Anaknya sudah satu. Karena kita udah lama sahabat Facebook, suka ngelihat postingan Mas Bahrul Habibie. Oke, yang itu udah saya jawab. Sekarang, itu berarti pertanyaannya, bagaimana strategi marketing agar jualannya lancar, omset besar, lalu bagaimana hubungan motivator dengan marketing? Wah, seru nih. Silakan Mas Bahrul. Oke. Pertama ya, bagaimana agar jualannya lancar, omsetnya besar. Kalau saya, biar omsetnya besar, saya suka main partai besar. Walaupun barangnya barang-barang murah gitu ya, barang-barang harganya murah, tapi kita mainnya partai besar. Kalau orang-orang mengeluhkan jualannya perang harga, saingan harga gitu ya, banding-bandingan harga. Nah, salah satu strategi untuk mengatasi itu adalah kita main partai besar. Gimana cara main partai besarnya? Teknisnya terlalu panjang kalau mau dijelaskan di sini gitu ya, tapi intinya adalah main partai besar. Kalau kita main partai besar, kita pasti bisa lah nanti omsetnya cepat besar. Dan untuk main partai besar itu tidak perlu kita langsung jadi produsen, tidak perlu. Kita bisa pakai strategi-strategi, pakai cara-cara gitu ya. Kita marketingin dulu gitu, baru nanti kita ordernya langsung gede, kita langsung dapat sesuatu yang gede itu bisa. Nanti adalah teknisnya. Intinya main partai besar. Kemudian yang kedua, apa hubungan motivator dan digital marketing gitu ya. Apa hubungan motivator dengan marketing? Nah, kalau hubungan motivator dengan marketing, saya juga kurang tahu maksud pertanyaannya bagaimana. Tapi kalau saya membuat motivator jadi berhubungan dengan marketing itu ya karena dulu saya belajar digital marketing, kemudian saya pengen jadi motivator. Saya online-kan jasa motivator saya dengan digital marketing yang saya pelajari, dan kebetulan sekarang saya selain jadi motivator, saya juga jadi trainer digital marketing. Hubungannya seperti itu kalau dari saya. Kalau dari pertanyaannya, saya kurang ngerti maksudnya bagaimana. Apakah motivator itu membutuhkan marketing? Mungkin seperti itu, Mas Bahrul. Apakah motivator membutuhkan marketing? Jelas gitu ya. Jelas. Kenapa, ya? Coba Coach Sakti nggak ada marketingnya. Coach Sakti nggak terkenal kemana-mana kan gitu. Ya, branding itu juga marketing kali Mas Bahrul ya? Branding bagian dari marketing. Kalau saya termasuk yang memasukkan branding itu di roadmap nomor 7. Jadi branding itu urusan belakangan. Ya, kalau beberapa orang branding di awal, ya bebas lah ya mau kemana dulu. Tapi kalau saya jualan produk-produk tertentu, produk-produk barang gitu ya, produk barang itu saya biasanya branding itu di ujung, di akhir. Tapi kalau produk jasa, branding sejak awal. Gitu. Ya, itu masuk dalam proses marketing. Gitu, Coach. Oke, lanjut. Mas saya punya Mas Alvin, SEO Marketplace dong, Mas. Nah, ini maksudnya apa nih SEO Marketplace nih? Oke. Jadi, SEO itu kan Search Engine Optimization. Kalau kita ngomongin Google, ya berarti memunculkan postingan kita di Google, di mesin pencari Google. Kalau kita ngomongin Marketplace, berarti ya memunculkan postingan kita di pencarian Marketplace. Pas misalnya kita jualan sabun, ya sabun kecantikan. Pas ada orang nyari sabun kecantikan, bagaimana produk kita muncul di
marketplace yang tempat orang mencari itu. Nah, itu namanya SEO marketplace. Gimana caranya, tekniknya bagaimana? Rahasianya cuma satu. Rahasianya adalah riset. Dan kunci satu, kuncinya adalah kata kunci. Jadi SEO itu kuncinya di kata kunci, kemudian rahasia agar kata kuncinya ini tepat adalah riset. Dan bagaimana menguatkannya agar kata kunci ini punya kekuatan, bisa ditambahkan kekuatan backlink. Itu ada namanya backlink. Nah, maka teman-teman, ini beberapa istilah dari SEO. Teman-teman yang baru pertama dengar istilah-istilah ini mungkin pusing, dan kalau saya jelasin di sini panjang, nanti kapan-kapan mungkin spesifik kita sharing soal SEO gitu, boleh lah. Ya. Gitu. Jadi gambarannya kuncinya kata kuncinya yang tepat, kemudian kata kunci ini perlu diriset dulu. Nah, itu. Oke. Kata kunci ini perlu diriset ya. Kayak saya bikin jurnal penelitian, ada kata kuncinya. Biar orang bisa tahu, seret, dibaca orang. Kalau ini diminati orang, kemudian bisa dibeli produknya. Kurang lebih seperti itu, Mas Habibi ya. Ya, betul. Baik, Naila As-Sagaf. Pak Habibi, saya jualan makanan frozen di Shopee. Kendala saya adalah terus terang, memanage keuangan agak susah, terutama emak-emak. Suka kecampur uang belanja atau uang lainnya. Dan ada satu sifat gak enakan, akhirnya jualan suka dikasihin. Apa nih dikasihin? Ya. Kok bisa ya? Nah, pas harus kulakan apa nih? Kulakan lagi Kulakan modal. itu, Gimana ya Pak untuk saya yang masih pemula ini? Mohon maaf jika pertanyaannya agak melompat dari judul. Suhun Pak. Nah, silakan Mas Habibi. Di jualan apa tadi? Makanan frozen di ya. Shopee ya. Ya, alhamdulillah kalau sudah laku ya. Jadi nggak ada pertanyaan gimana agar laku. Berarti saya anggap udah laku. Nah, pertanyaannya tadi gimana manage uangnya, manage keuangannya. Nah, katanya masih kesulitan. Manage uang itu sebenarnya gampang. Manage uang bisnis itu, keuangan bisnis itu sebenarnya gampang. Yang susah itu kalau nggak ada uangnya. Ya. Kalau ada uangnya mah gampang. Nggak ada yang di-manage ya. Itu yang susah. Kalau manage uangnya mah gampang. Gimana cara manage uangnya? Cara manage uangnya simple. Rumusnya adalah sadis. Ya, sadis itu apa? Dipisah dan disiplin. Ya udah harus dipisah. Ini harus dipisah dan harus disiplin. Udah nggak bisa dinego lagi. Kalau masih campur ya akan terus-terusan begitu. Nah, nanti kalau saya kasih tips terlalu panjang, saya jelaskan terlalu banyak, belum tentu dipraktekkan juga. Uang yang sedikit begini saja belum tentu dipraktekkan, kan begitu ya. Betul. Jadi udah itu jawabannya. Sadis sekarang juga. Pisahkan dan disiplin mulai sekarang juga. Begitu ya Naila ya. Harus sadis, dipisah, dan disiplin. Bedain manage keuangan sama manage yang lain. Baik, ada yang mau tanya langsung atau mau ketik di chat silahkan ya. Ada yang mau tanya langsung, saya kasih kesempatan, silahkan. Makasih Pak Habibi, insya Allah pakai ilmu sadis tuh. udah teman-teman. Nah, Mas Habibi ini dari Coach Zulfan. Salam kenal dari Zulfan. Saya mau nanya gimana caranya jago SEO, Search Engine Optimization. Karena saya pernah belajar dari bukunya Mas Devriansah, tapi nggak berhasil. Mungkin karena saya nggak fokus ya. Dan berapa lama Mas bisa jago SEO? Kalau belajar sama Mas biayanya berapa ya? Mantap. Kalau terjangkau, saya mau belajar supaya bisa ajarin teman-teman difabel. Wah, ini juga praktisi internet marketing juga, Mas Zulfan Dewantara, Mas Habibi. Silakan. Oke, baik, Mas Zulfan. Pertanyaan pertama tadi apa ya? Gimana biar jago SEO? Saya tadi bilang SEO itu, kalau saya resepnya cuma 3. Pertama, bukan 3 sih. Saya nggak hitung ya, coba saya sebutkan. Jadi rahasianya adalah riset. Kuncinya adalah kata kunci. Kemudian kekuatannya adalah backlink. Kemudian penentunya gitu ya. Penentunya adalah pintu atau medianya. Nah, 4 itu. Menguasai 4 ini insya Allah
gampang main SEO gitu ya. Saya bilang gampang main SEO. Pertama, tahu cara riset yang benar. Kedua, bisa memilih kata kunci yang mudah dimenangkan, yang kita ada potensi menang. Saya ambil contoh ya, alhamdulillah, Coach Sakti STMI-nya itu pernah saya posting SEO 1 atau 2 kali postingan, itu tahun 2016. Iya. Waktu itu saya nggak kontak-kontak Coach Sakti. Saya belum izin. Waktu itu saya masih anak baru lulus SMA, belum ngerti soal itu. Mohon maaf ya, Coach ya. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Nah, tapi alhamdulillah waktu itu saya posting 1-2 kali, karena kata kuncinya tepat, pemilihan kata kuncinya tepat. Saya nggak ngerti ada di posisi berapa, dan saya sekarang udah lupa kata kunci apa. Sampai hari ini kontak masuk ke saya, tanya program STMI itu ada, Mas ya. Dan saya langsung kasih, kalau sekarang saya langsung kasih tunjuk Facebooknya Coach Sakti dan kontak WA-nya Coach Sakti. Ini silahkan hubungi langsung owner STMI, kepala sekolah STMI. Saya bilang begitu, karena saya bukan EO-nya STMI. Tapi waktu itu saya nyoba-nyoba meng-SEO-kan STMI begitu. Nah, sampai sekarang masih ada hasil karena kata kunci tepat sekali. Dan kata kunci itu sangat mudah saya menangkan. Di sini juga ada satu orang yang dulu masuk ke saya kontaknya karena kata kunci STMI. Halo Mas Deka. Oh, Mas Halo, Deka. Mas Deka. Ya, Halo Mas Deka, apa kabar? Hadir. Ya. Kabar Betul baik. begitu, Mas ya. Terima kasih udah hadir ya. Mas Deka, yang saya sampaikan benar nggak ya? Dulu masuk ke saya karena kata kunci STMI. Terdengar. Benar ya? Benar ya? Benar. Oh, oke. Benar ya. Jadi gitu. Ya, jadi alhamdulillah begitu. Kuncinya itu. Pertama, saya ulangi lagi, pertama adalah riset, kuasai cara riset. Kedua adalah kita miliki keterampilan memilih dan memilah kata kunci. Ya, kemudian yang ketiga, kekuatannya itu backlink, jadi belajar tentang backlink. Yang keempat, penentunya itu pintu atau media. Jadi media itu mau website, mau media lain, itu bisa kita pakai. Nggak harus selalu website. Masalah biaya belajarnya berapa, nanti japri aja ya. Kalau kata Kang Surya, guru saya, guru Mas Habibie, ya bisa bisik-bisik itu ya. Bisik-bisik ya. Baik, terima kasih Coach Zulfan Dewantara udah hadir, dan juga alumni STMI juga. Oke, silakan ada yang mau nanya langsung sama Mas Bahrul Habibie, saya persilahkan. Oke, belum ada, berarti saya lanjut lagi nanya sama Mas Habibie. Mas Habibie sekarang selain training, bisnisnya apa dong ya? Boleh tahu? Oke, jadi selain training, saya sekarang megang 2 perusahaan. Pertama, Saudagar Milenial, itu yang perusahaan retail saya. Di situ saya ngangkat 2 brand. Pertama adalah brand gamis anak premium. Kemudian yang kedua ada brand Istana Kaukah, supplier aksesoris oleh-oleh haji umroh, aksesoris dari kayu kaukah. Nah, itu saya 2 itu. Dua-duanya saya main partai besar. Dua-duanya saya posisi sebagai supplier dan distributor gitu. Kalau untuk gamisnya kami distributor, kalau untuk aksesoris kaukahnya kami supplier. Itu bisnis retail saya. Kemudian kalau perusahaan saya satunya, saya megang PT Panal Kreasi Nusantara atau Panal Digital Marketing. Itu konsultan digital marketing memang. Jadi sekarang programnya adalah pelatihan dan jasa digital marketing. Alhamdulillah UMKM yang kami dampingi salah satunya adalah Bu Yani, dan kemudian ada lagi siapa ya di sini, saya coba cek. Bu Yani, ada lagi nggak ya? Nggak ada. Yang ada alumni-alumni dan teman-teman dari beasiswa. Oke, jadi kami ada program magang juga. Jadi ada anak-anak magang di tempat kami. Nah, jadi saya selalu berusaha untuk pertama genjot profit gitu ya. Bukan genjot omset. Jadi kita itu main digital marketing itu omsetnya harus gede. Kemudian yang kedua, setelah genjot omset, kita harus naikin profit. Naikin profit ini salah satunya adalah dengan strategi kita low cost atau cutting cost. Jadi jangan kalau bisa pakai gratisan, nggak usah pakai berbayar. Ngapain pakai berbayar gitu kan kalau bisa gratisan. Nah, kemudian termasuk untuk karyawan begitu ya, untuk tim. Tim kami sekarang saat ini ada 30
ditambah 10 itu ada 40 orang, ada 40 atau 45 orang, dan yang 45 orang ini semuanya tidak digaji, gitu ya, tidak digaji semuanya. Wow. Dan mereka loyal semuanya. Selesai mereka 3 bulan selesai, 3 bulan kami selesaikan bekerjanya di tempat kami, mereka nggak protes kayak mohon maaf, nggak protes kayak karyawan sebagaimana mestinya. Mereka malah terima kasih, kan? Malah terima kasih, loh dipecat malah terima kasih gitu kan? Itu ada strateginya, ada cara-caranya. Ya itu apa? Salah satunya adalah pemberdayaan dengan program magang. Yang diberdayakan adalah anak-anak SMK dan mahasiswa. Mereka kan ada program prakerin, ada program PKL, ada program magang. Daripada mereka magang di tempat orang lain yang cuma disuruh lipat-lipat kertas, cuma disuruh beli galon, angkat-angkat galon begitu ya. Mending magang di tempat kami ajarin digital marketing. Itu baik, oh keren banget ya. Kayaknya nggak hanya siswa deh yang harus magang, kita semua harus magang ke tempatnya Mas Habibie nih. Baik, ini Coach Zulfa nanya lagi ya, boleh mau Coach? Selain website, apa saja yang bisa di CEO-kan ya Mas? Saya jualan di Bukalapak, pernah diajarin pakai Pink Farm. Apa benar bisa ya? Oh, silakan Mas Habibie. Pink, saya jawab yang pink dulu ya. Pink boleh. Itu adalah salah satu cara optimasinya, gitu ya. Cara optimasinya. Jadi pink itu saya analogikan sebagai kegiatan memupuk. Jadi kalau saya menjelaskan SEO itu tanam tuai. Kita menanam baru kita menuai. Menanam itu menyiapkan benihnya, menyiapkan kontennya, kemudian nyangkuli lahannya, daftar di platform, membuat website itu mencangkuli lahan, kemudian menanam itu posting. Kemudian setelah diposting, setelah ditanam, kita perlu pupuk dengan pink, itu salah satunya. Nah, kemudian pertanyaannya tadi juga, pink itu apakah masih efektif? Apakah efektif? Pink itu sampai hari ini, kalau menurut saya itu efektif, ya karena masih bisa dijalankan. Kalau kata orang lain, mungkin beberapa kok masih pakai pink, itu kan udah nggak efektif, ya terserah kata mereka. Kalau kata saya, selagi itu bisa dijalankan, itu efektif. Dan kenapa saya bilang efektif? Karena dari dulu sampai sekarang, saya belum melihat secara langsung bagaimana kita mengukur efektivitas ping itu gitu ya. Yang saya tahu hasilnya berhasil atau enggak ping itu gitu. Terus media apa yang bisa digunakan untuk SEO? Kalau yang sudah terlist oleh saya ada 42 media. Ada 42 media yang bisa dijalankan untuk SEO gitu ya. Dan itu semua 42 media itu media gratisan. Selain website ya. Kalau website kan berbayar. 42 media itu media gratisan semua. Nah, saya kasih bocoran nih. Ini sebenarnya materi privat saya, materi privat kelas saya, materi berbayar ya. Tapi saya kasih sedikit ke teman-teman. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu ibunya Ummul Quran itu kan apa? Al-Fatihah gitu ya. Ya. Nah, kalau ini umulnya internet gitu ya, ibunya internet itu namanya Alexa. Alexa.com. Nah, teman-teman bisa tanya apapun ke Alexa. Alexa ini ibunya dari internet. Nah, teman-teman silahkan buka di Alexa. Nah, di sini teman-teman masuk ke menu tools. Ini tools ya, tools. Setelah tools, coba pilih top site ya, top sites. Nah, dipilih. Oke. Ini adalah daftar 500 situs ya di internet, 500 situs yang paling banyak dikunjungi di dunia. Nah, ini di dunia. 500 situs. Oke, kalau kita jualannya di Indonesia, target marketnya orang Indonesia, coba ini dirubah by country-nya diganti Indonesia. Kita mau jualan di Indonesia, kita pilih Indonesia. Oke, nah di sini teman-teman akan melihat platform-platform, website-website yang paling banyak dikunjungi. Dari sini carilah website-website yang bisa teman-teman gunakan, yang bisa teman-teman akses. Nah, yang teman-teman bisa akses, semuanya bisa dipakai untuk SEO, untuk memunculkan postingan di halaman 1 Google. Semuanya bisa. Mau pakai apa nih? Kompas, bisa Kompas. YouTube, bisa YouTube ya. Detik dulu bisa. Sekarang saya agak kesulitan, karena ininya berubah, ya tampilannya berubah. Tokopedia bisa. Kenapa dia ada di sini kok, gitu ya? Kenapa ada di sini?
kok bisa, kalau saya bilang ini bisa, ini termasuk situs-situs yang punya authority tinggi gitu. Nah, authority tinggi itu situs-situs yang kalau main SEO bisa cepat naik. Gitu, teman-teman. Nah, ini ada 50 media ya di sini. 50 media, coba kita tunjukkan 500. Nah, silakan dilihat. Nah, kalau di kelas saya, biasanya misalnya di sini ketahuan nih medianya kok, oh medianya adalah, apa ya di sini ya. Misalnya di sini YouTube, oke. Nanti YouTube ini cocok nggak untuk produknya? Cocok, oke. Baru kita pelajari YouTube SEO-nya bagaimana, gitu. Jadi masing-masing teknisnya beda. Nah, teknis untuk itu saya nggak bisa jelaskan di sini karena terlalu panjang juga. Gitu. Ya, paling nggak teman-teman bisa lihat referensi di tempat itu tadi. Gitu, Pak Zulfan, ya. Iya. Baik, gitu ya Coach Zulfan. Terima kasih. Kita lanjut ya. Ada lagi penanya nih. Ya, sehat selalu ya Coach. Selamat tak berjumpa kita nih. Baik. Ya, boleh tanya lagi. Oke. Setelah ini ya, Mas Sugeng ya. Mas Sugeng Cahyono nanya nih, Kak, salam kenal dari Cahyo di Bekasi. Mau tanya Kak, ibarat Google Ads itu jualan bakso mangkal, konsumen harus mendatangi tempat mangkal bila mau beli bakso. Kalau FB Ads, ibarat jual bakso, bawa gerobak, rombongan keliling mendatangi pembeli ke rumah-rumah sambil teriak-teriak, bakso, bakso. Yang mau beli bakso keluar rumah dan order. Nah, pertanyaannya Kak, keefektivitas iklan pada Google Ads itu momennya kapan? Dan iklan di FB Ads waktunya kapan? Woi, pertanyaannya mantul bener nih. Silakan Mas Bahrul Habibie. Ya, oke. Alhamdulillah. Jadi memang seperti itulah pemahaman terhadap Google Ads dan Facebook Ads. Bedanya seperti itu. Termasuk bedanya dengan SEO dan social media marketing. Bedanya juga begitu. SEO itu kita jualan bakso, kita diam di tempat, nunggu pembeli datang. Social media marketing organik itu juga sama. Itu kita keliling-keliling nawarin orang gitu ya. Jualan bakso, dorong gerobak, kita nawarin orang. Nah, efektivitas, terkait efektivitas. Momentumnya kapan gitu ya, efektifnya kapan, momennya seperti apa. Saya tidak bisa jawab momentumnya seperti apa karena tergantung produknya apa gitu ya. Kalau produknya baju muslim, momentumnya ya jelas lebaran. Lebaran. Gitu kan. Ramadan. Produknya seragam, oke Ramadan. Produknya seragam sekolah, momentumnya kapan? Tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru, kayak gitu. Umroh, momentumnya kapan? Ayo umroh nih. Umroh kayaknya akhir tahun ya, musim dingin ya, Saudi itu. Oke, umroh ada yang bilang akhir tahun. Kemudian selain itu, biar lebih efektif lagi, selain momentum kapan, kita ngomongin target market ya. Kita ngomongin dorong gerobaknya kalau kita pakai Facebook Ads. Mau didorong kemana nih gerobak? Kota mana kira-kira yang prospek? Bisa nebak nggak? Umroh tadi itu. Kira-kira kota mana yang paling prospek untuk umroh? Madura. Kenapa Madura? Kalau orang Madura itu kan cenderung lebih agamis ya, Mas? Oke, lebih agamis. Pertanyaan saya, apakah orang Madura yang umroh itu gini, bukan apakah ya? Kira-kira usia berapa orang Madura yang suka umroh atau yang mau umroh? 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas. 25 tahun ke atas. 25 tahun ke atas. Yang 25 itu masih sedikit ya. Paling nggak 30 tahun ke atas. Kebanyakan 40 tahun ke atas. Pertanyaan saya, apakah orang Madura usia segitu main Facebook? Jarang ya. Ada, Mas. Ya, jadi gitu teman-teman. Ada tapi jarang ya. Ada tapi jarang. Dan orang Madura, apakah kebiasaan umroh itu diputuskan dari Facebook? Travelnya, memilih travelnya. Enggak, mereka milih ini yang apa itu namanya ustadznya si A gitu ya, kiai A begitu, milih begitu kalau orang Madura. Jadi kita harus benar-benar kenal target market kita,
biar kita bisa menentukan efektivitas iklan. Gitu kuncinya. Jawabannya begitu. Kenali target market biar kita bisa menentukan efektivitas iklan, dan itu bisa didapatkan, ya, mengenali target market itu bisa dilakukan dengan cara riset. Risetnya bisa pakai Google Trends, bisa pakai media-media lain, atau bisa riset secara langsung. Gitu. Baik, gitu ya Mas Sugeng ya. Baik, wah antrian pertanyaan nih. Oke, Bu Umi mau yang di chat apa mau nanya langsung? Silakan Bu Umi. Yang di chat ya? Baik. Enggak. Mas Habibi, kelas online ada nggak? Terus kalau offline kelasnya di mana? Kalau offline saya bantu jawabin. Di Batubara, Sumatera Utara. Diundang aja Mas Habibinya. Ya. Aduh, iya Saya ya, kasih nomor itulah WhatsApp-nya. lagi kumpul-kumpulin ya. Keren. Nggak Good cukup ya, Bu, itu ya. 1 hari, dia di sini 2 bulan atau 3 bulan baru. Jadi orang yang di sini ngeh semua gitu ya kan. Kalau saya Siap, yang ngomong ya. orang ini nggak ngeh gitu. Sumut ya, Bu, ya. Iya, Sumut, Sumatera Utara. Saya hari ini dapat kontak masuk dari Sumut juga. Oh Kabupaten iya, apa? dari Saya mana itu? mengundang, semoga. Batubara mungkin tuh. Di, di mana Mas Bibi? Diki Expo? Bukan. Ya, Acara Diki Expo. ini tadi yang ngundang itu nggak tahu beneran jadi ngundang atau enggak ya. Saya sebentar tak lihatin. Siapa itu? Mana tahu saya kenal. Dan itu dari PT apa tadi namanya? Semoga Agin apa ini nggak tahu. Minalu. Batubara. Naluk. Selesai naluk sampai rumah saya tuh. Tetangga Siapa ini. tahu nanti apa? siapa tahu yang ngundang lebih dulu Umi nanti ya. Amin. Oke, nanti kita bisa balik layar. Offline-nya itu ya, kita undang gitu ya untuk pendampingan sama untuk coaching lah ya, kita bilang lah ya. Boleh Umi, boleh. Biasanya 2 hari, 3 hari bisa. Oh, saya maunya kalau 1 hari itu terlalu. Nggak bisa 2 itu bulan. 1 hari. 2 bulan gitu ya. 2 bulan. Umi ajak anak istrinya ya. Iya, soalnya Bang Idris lagi off. Kalau enggak sama Bang Idris aja gitu. Dia lagi Saya off. kenal juga Bang Idris. Iya, dia lagi off itu Bang Idris. Jadi nggak bisa. Itu. Kalau online dapat ya. Oh, kalau online ada kelasnya. Kelas online saya lebih kalau untuk pemula, Bu. Jadi nggak bisa by case. Gitu ya. Ada judul-judul tertentu kayak kemarin ini kelas yang akan datang ini kelas YouTube gitu. Jadi parsial ya, offline. ya. Jangan lupa add Facebook-nya ya. Baru Habibi namanya. Iya, Bahrul Habibi ya. Iya, langsung. Siap. Iya. Kok Sakti ini suka kali nyepam tempatku lah di berandaku. Janganlah nyepam di berandaku. Kawanku nonyain semuanya. Kenapa ini banyak kali ini LKP-mu atau ini yang jualan gitu. Makanya Kok Sakti jangan nyepam gitulah. Nyepam kali Kok Sakti nih. Ya, persiapan Umi jadi bupati nih. Amin. Ya, Umi. Maaf ya. Ya, siap. Aman itu, aman. Aman. Oke. Lanjut, NF Wulandari. Kak Bahrul mau tanya web tuh maksudnya website kali ya. Website bagus untuk branding itu apa, Pak? Web bagus untuk branding itu apa, Pak? Gitu ya, Wulandari. Maksudnya website yang bagus untuk branding itu apa, Pak? Gitu. Oke. Kalau tujuannya untuk branding, maka websitenya kontennya perlu bagus. Konten itu ya displaynya, ya tampilan websitenya, isinya itu harus bagus kalau untuk branding. Tapi kalau untuk marketing yang bagus, website itu sebenarnya ibaratnya kantor kita kan, website ibaratnya kantor gitu. Nah, kantor itu bagus yang gimana sih coba? Cukup dengan tampilan bagus atau perlu sesuatu yang lain selain tampilan yang bagus, yang rapi, indah begitu? Ada sesuatu yang penting yang lain nggak? Kantor itu gimana? Baiknya. Alamat yang jelas,
Gimana Bu Yani? Ya, tampilannya tadi Mas ya. Tampilannya, Tampilan. alamatnya. Mungkin, Alamatnya kenapa alamatnya? Harus ya jelas. alamatnya Gampang. yang jelas. Alamatnya Terus jelas. Oke, informasi. Oke, ada lagi. informasi Apalagi yang apa? penting? Mudah dijangkau, Terus, gampang dicari. Nah, mudah dijangkau, gampang dicari itu jawabannya. Mudah dijangkau. Kantor itu harus begitu. Kantor bagus aja nggak cukup. Coba Coach Sakti punya kantor nih, untuk STMI punya kantor. Kantornya ada di tengah hutan. Kira-kira bagus kantor yang bagus di tengah hutan? Bingung Google Map ya, Gojek, Grab bingung nyarinya. Kira-kira dapat klien nggak, Coach? Iya, berat. Susah sinyal. Dapat, gitu ya. Maka teman-teman, website juga sama. Website itu yang bagus adalah selain tampilannya bagus, tampilannya rapi, kontennya lengkap, informasinya jelas, yang bagus website itu ada di halaman 1 Google. Ibaratnya kalau ada di halaman 1 Google itu ada di tengah-tengah kota, ada di perkotaan. Kalau kita websitenya nggak muncul di halaman 1 Google, website kita ada di tengah hutan. Ya. Websitenya harus ada di halaman 1 Google. Oke, itu ya Mbak NF Wulandari. Lanjut, Coach Zulfan lagi. Coach Sakti saya mau nanya langsung, boleh? Boleh. Silakan Coach Zulfan. Ya, terima kasih nih Coach Sakti. Sama-sama. Apa kabar Coach? Baik. Iya nih Mas Billy, saya penasaran sebenarnya dengan SEO ini. Cuma mungkin karena memang saya kurang fokus lah gitu ya, karena saya macam-macam yang saya pelajarin gitu. Jadi marketplace, Facebook, jadi ilmunya nyampur-nyampur gitu kan. Nah kadang-kadang jadi belajar SEO jadi sepotong-sepotong mungkin gitu. Nah jadi saya tuh kan tergabung di komunitas UMKM gitu ya. Nah saya tuh pernah sih mencoba untuk bikin website. Waktu itu dibikinin sih ya WordPress lah. Jadi yang tampilannya sih nggak terlalu apa ini ya, jadi yang agak ya, sederhana lah gitu. Nah terus saya coba optimasi sendiri tuh SEO-nya gitu kan, dengan yang saya ilmunya hanya dari bukunya Mas Devriansah gitu kan. Cuma ya gitu, saya sepertinya sih belum terjangkau dengan apa istilahnya di Google ya. Itu nggak di halaman depan. Nah, ya itu seperti itu, betul. Wih, mantap udah punya tuh bukunya. Iya, jadi saya coba praktekin. Ya, cuma ya mungkin karena umur saya juga ya, mungkin ya udah agak lemot, jadi nggak bisa dipaksa kali ya. Kalau Mas Habib ini kan masih fresh banget tuh. Nah, milenial. Nah, saya kemarin tuh mesen ininya domain untuk UMKM itu kalau nggak salah ada pokoknya produk UMKM, tapi saya salahnya nggak di riset dulu gitu ya. Jadi pas di ini ternyata itu kayaknya nggak termasuk yang banyak kata kuncinya gitu kan. Nah itu kira-kira apa ya yang bagus itu seperti apa gitu ya kalau kita mau bikin. Sebenarnya saya tuh kepengen ada semacam marketplace untuk UMKM. Mungkin sudah ada sih yang bikin ya, cuma kayaknya kok kurang dikenal gitu kan ya, kurang dijangkau lah. Nah, karena saya melihat gitu ya, ini produk UMKM ini kan sebenarnya di Indonesia itu bisa mencapai sekitar 60 jutaan UMKM. Nah itu kan sebenarnya besar sekali gitu ya. Kalau kita dimasukin ke suatu marketplace yang seperti awalnya itu Bukalapak sebenarnya hanya untuk UMKM tadinya kan ya, untuk menunjang gitu. Ternyata dimasukin produk-produk impor kalah. UMKM nggak ini gitu loh, nggak laku di situ. Nah, saya udah coba soalnya beberapa produk UMKM itu kurang diminati di situ gitu. Yang laku itu justru produk impor dari ya seberang deh gitu ya. Yeah. Nah itu kira-kira ini
seperti apa sih gitu untuk SEO-nya ini supaya itu ya gampang dikenal, yang tadi seperti Mas Habib bilang mudah dicari gitu kan, dijangkau gitu kan. Dari kata kuncinya apa, dari ini ya, intinya tuh istilahnya bisa diketahui oleh banyak orang dan ya istilahnya bisa jadi favorit gitu kan ya. Nah, itu dari satu UMKM. Nah, kedua, karena saya ini founder dari komunitas difabel ya, namanya Difabel Digital Planner gitu. Saya juga pengen sebenarnya produk-produk dari teman-teman difabel ini juga bisa seperti itu, Mas Habibie. Jadi yang saya pikirkan itu memang supaya menjangkau pasti dengan teknik SEO gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana sih caranya gitu ya. Ya pokoknya tips-tipsnya gitu Mas Habibie supaya kedua ya produk UMKM atau produk-produknya teman-teman difabel ini bisa inilah terjangkau oleh masyarakat luas, apalagi kalau bisa sampai ke mancanegara ya, wah keren banget gitu kan. Ya, betul Nah, Pak. mungkin seperti itu. Baik. Jadi, Mas Habibie. Baik, terima kasih Coach Zulfan dari Jakarta. Silakan Mas Habibie. Coach Zulfan di Jakarta mana, Coach? Di Jakarta Selatan, Warung Buncit saya. Oh, Jakarta Selatan. Saya kemarin juga beberapa kali, 2 kali nih ngasih training teman-teman LAS Lembaga Amil Zakat di SD SMP Al Azhar itu ya. Al Azhar di sana ada. Bayoran. Oh, daerah mana itu? Daerah mana Al Azhar? Al Azhar ada beberapa. Oh, ada beberapa ya. Al Azhar yang ini, yang contohnya dari mana itu? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Yang masjid gede itu di Kebayoran. Ya, masjid gedenya. Oh, itu dekat Blok M itu. Ya. Ya, saya nginepnya di Blok M. Nginepnya di Blok M. Nginepnya di Blok M. Malam-malam saya jalan-jalan di Blok M waktu itu. Mantap. Oke, jadi begini. Pertama, sebelum ngomongin teknis, kita harus betul dulu mindset-nya. Harus betul dulu mindset-nya. Nah, pasar gitu ya. Pasar itu ada 4. Ada pasar marketplace, ada pasar Tokopedia, ada pasar sosial media, ada pasar forum. Nah, kalau mau jual produk UMKM gitu ya, tadi ngomongnya di marketplace tidak laku, berarti ya jangan dijual di marketplace. Bukan karena kompetitornya, tapi mungkin karena pasarnya memang nggak ada di sana. Orang-orangnya nggak ada di sana. Orang yang butuh produk itu nggak ada di sana. Jadi, jualah di tempat lain. Misalnya jual di Google. Begitu. Nah, jual di Google itu juga nggak harus selalu pakai website. Apalagi kalau kita nggak bisa bikin website begitu ya. Selalu mindset-nya adalah gini. Mindset-nya selalu kuatlah di kekuatan. Kuatlah di kekuatan. Kita mau bikin website nih. Mau bikin website yang standar aja kita masih kesulitan. Ya, dana terbatas. Kok mau bikin website yang mirip marketplace gitu ya. Maka kalau kita websitenya dibuat mirip marketplace, oleh Google kita dianggap marketplace. Maka kita akan ditandingkan dengan marketplace besar. Maka kuat nggak kita bertanding dengan marketplace besar itu? Belum kuat. Belum kuat. Maka untuk memulai, nggak usah ke sana dulu. Ya, manfaatkan. Jadi gini, benar kata Coach Zulfan, ya. Coach Zulfan tadi benar. Mungkin karena saya terlalu banyak belajar, akhirnya saya bingung. Benar. Kadang orang itu tidak melangkah, ya, bukan karena dia tidak tahu jalan, tapi karena dia bingung milih jalan. Di depannya terlalu banyak jalan. A, B, C, D, E, saya harus lewat mana? Orang kadang milih jalan itu aja butuh waktu lama. Bukan karena dia nggak tahu jalan. Ya. Gitu. Nah, jadi pelajari satu, misalnya udah belajar tentang SEO, jalan di sana aja gitu. Nah, gitu ya, itu mindset-nya. Pertama apa? Fokus. Kedua, kuatlah di kekuatan. Nah, terus solusinya bagaimana? Saya nggak bisa website nih. Saya bikin website juga belum bisa bagus. Saya pengen buat marketplace, tapi marketplace ternyata bukan solusi. Solusinya bagaimana?
jual produk UMKM itu dan ngajarin UMKM itu, ajarin yang mudah-mudah aja. Ya, yang mudah-mudah itu ini saya sampaikan, yang saya ajarkan ke UMKM kebanyakan ya. Ini belum saya ajarkan ke Bu Yani, karena Bu Yani yang dibutuhkan bukan ini. Ini yang saya ajarkan ke UMKM itu biasanya cuma ada 6 atau 7 ini. Coba. Yang pertama adalah cara bikin email yang benar. Ini UMKM kadang bikin email aja nggak bisa. Bikin email yang benar untuk jualan. Ya. Kemudian setelah bikin email, bikin passwordnya gimana? Itu diajarin. Karena apa? Karena itu UMKM. UMKM itu banyak yang belum siap go online. Harus diajarin dari dasar banget. Kemudian setelah itu diajarin cara menyiapkan nama akun. Setelah nama akun, cara buat akun. Setelah cara buat akun, cara buat konten. Setelah cara buat konten, cara posting. Cuma 6. Dan satu lagi cara optimasi. Cuma 7. 7 ini ilmu yang diajarkan ke UMKM dan ini memang benar-benar ilmu untuk memulai begitu ya. Jadi mungkin Coach Zulfan belum terbayang dan saya pun kesusahan untuk menjelaskannya di sini karena belum ada buku yang menulis itu. Insya Allah buku saya ke depan akan nulis itu. Mantap. Jadi kita ngomongin digital marketing itu nggak selalu marketplace, nggak selalu website, nggak selalu Facebook, tapi ada banyak jalan lain yang UMKM itu ketika saya keliling ngisi training untuk UMKM ternyata mereka justru dapat solusi bisa ekspor gitu ya. Bisa jualan partai besar itu dari banyak media lain yang orang-orang nggak kenalkan di buku-buku, orang nggak kenalkan, nggak ajarkan di training-training online. Gitu. Nanti kapan-kapan kita bahas lah. Coach Zulfan, insya Allah nanti kalau saya ada agenda ke Jakarta, saya kontak-kontak nanti kita diskusi. Atau boleh dijadwalkan deh ke Jakarta kita bikin event. Ya, siap. Siap aja kerjasama boleh. Ya. Zulfan. Ya. Kalau untuk yang kita mau kabel sama ya Mas ya? Kalau intinya sama yang produk untuk apapun. Saya share screen yang tadi whiteboard tadi ya. Nah, ini di sini. Teman-teman lihat di sini, bentar saya geser dulu chatnya. Oke. Saya nggak bisa memutuskan, saya nggak bisa menyarankan media apa yang cocok karena saya nggak tahu produknya apa. Karena beda produk, beda media. Nah, nanti setelah saya tahu produknya, saya akan bantu untuk riset media apa yang belum dipakai oleh kompetitor. Ibaratnya begini, kita berebut pasar, merebutkan pasar itu, ibaratnya masuk stadion. Stadion itu sebenarnya banyak sekali pintu. Kebanyakan orang antri di pintu yang sama. Dia nggak melihat pintu-pintu lain yang masih terbuka yang itu sepi. Nah, kita bisa pakai pintu-pintu yang sepi di sini. Nah, gitu. Ya, jadi produk apapun caranya sama, polanya sama, urutannya ini. Riset dulu, terus tentukan media buat konten dan cuma ini aja, gitu ya. Kita mudahkan dulu. Oke. Semoga cukup jelas ya, Coach ya. Mohon maaf jawabannya masih apa ya? Mungkin menimbulkan persepsi yang gerambiang gitu. Yang gerambiang itu apa sih? Belum jelas. Mas Habibie stay-nya di mana ya, Coach? Di Surabaya. Saya di Surabaya. Oh, jadi oke ya. Nanti kalau pas pulang rencana Desember saya mau balik ke Jawa, ke Semarang gitu. Nanti kalau ada waktu bisa lah ya jumpa lah ya. Boleh, Bu, boleh. Boleh. Saya asli Ngawi. Oh, kalau Ngawi. Semarang lebih dekat, pas saya pulang ke Ngawi bisa jadwalkan gitu. Dekat kan Semarang, Ngawi. Ngawi dekat tuh, Mi. Boleh, Mi. Oke. Nanti rencana saya mau juga balik boleh, Mi. Enggak, ini sekalian mau pulang lama, Coach. Aku dari tanggal 4 sampai tanggal 14 Desember di Semarang. Kita mau ada event di Solo sama kawan-kawan. Mantap. Nanti di situ mungkin kita bisa agendakan lah. Nanti saya kontak-kontak, nanti minta kontak personnya ya. Coach boleh, ya, saya Coach ya. Boleh. Baik, oke. Ada lagi yang mau tanyakan teman-teman sebelum kita akhiri? Apa tuh? Kak Bahrul dari Wulandari. Kalau tadi untuk yang bingung menentukan yang mana, bagaimana menentukan yang cocok dari NF Wulandari ini? Maksudnya yang cocok tuh yang tadi ya?
Oke, menentukan medianya gitu mungkin ya yang cocok. Ya, menentukan media yang cocok ya, NF Wulandari. Oke. Kalau kita pemula, kalau kita awam gitu ya, kalau kita pemula kita awam, tadi mindsetnya adalah kuatlah di kekuatan. Jadi pilih media yang kita mudah memakainya. Ya, misalnya kita bisanya pakai Facebook, oke pakai Facebook. Boleh, boleh. Karena kita memang bisanya itu. Kalau mau belajar, pilih media yang media itu belum digunakan oleh kompetitor. Media kan banyak tadi ya, bisa ambil referensi dari alexa.com tadi, banyak banget. Pilih media yang belum digunakan kompetitor. Caranya lihat medianya kompetitor apa. Kita coba, misalnya tes. Sebut satu produk. Apa coba, misal? Silakan coba sebut satu produk. Produk apa? NF Wulandari atau yang lain silakan. Jual buku. Buku apa? Jual buku. Buku apa? Fiksi, non-fiksi, religi, motivasi. Buku motivasi, oke. Kalau buku motivasi, karena judulnya kan judul-judul tertentu tuh ya. Misalnya bukunya Kak Sakti apa judulnya? 100 motivasi sakti. Oke, 100 motivasi sakti. Maka di situ jelas di internet belum tentu orang ada nyari itu langsung secara langsung. Betul. Ya, misalnya jual buku 100 motivasi sakti. Nah, belum tentu ada. Ya kan? Artinya pasar di Google masih sedikit. Berarti nggak usah maksain jualan di mana yang namanya di Google. Nggak usah maksain pakai SEO. Jadi nggak selalu harus pakai SEO. Berarti apa? Kalau buku-buku yang perlu edukasi, produk-produk yang perlu edukasi, pakailah sosial media marketing. Ya, pakailah sosial media marketing. Apa itu? Sosial media marketing itu ada Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, dan sebagainya. Pakailah itu. Pilih yang mana yang cocok, yang mana yang mudah kita gunakan. Misalnya di Facebook. Oke, pelajari tentang Facebook, gunakan Facebook. Nah, jadi tergantung produknya. Dan kemudian, kalau produknya ada di Google, misalnya jual, apa itu namanya, tasbih kaukah lah kalau saya. Tasbih kaukah. Nah, kalau teman-teman lihat di sini jual tasbih kaukah, yang muncul di sini ada Tokopedia, Shopee gitu ya. Ada Bukalapak, Blibli. Ini Bukalapak ada 2. Artinya kompetitornya udah banyak ya. Shopee, Tokopedia ada 2, kompetitornya udah banyak. Shopee baru ada 1, berarti masih ada peluang. Kenapa saya bilang ada peluang? Ini Tokopedia muncul 2, Shopee kok baru 1, berarti ada peluang Shopee. Oke, saya akan pakai Shopee. Nah, kemudian ini Bukalapak, Blibli baru 1 juga. Blibli kan marketplace juga kan? Yeah. Lazada juga. Oke, saya akan pakai ini. Oke, gitu. Nah, jadi kita lihat kompetitor pakai apa, kita pakai yang belum dipakai oleh kompetitor atau baru sedikit dipakai kompetitor. Dan kita pakai media yang nggak dipakai kompetitor. Saya punya satu media yang media itu menjadi media wajib setiap reseller saya, setiap juragan Istana Kaukah. Nah, di situ. Jadi intinya sesuaikan dengan produknya dan medianya mudah kita gunakan. Itu Coach Sakti dan teman-teman yang lain. Semoga terjawab ya. Instagram atau Facebook lebih bagus mana nih kata NF Wulandari, Mas Habibi? Mungkin NF Wulandari menguasai dua-duanya dua sosial media itu gitu. Kalau case-nya tadi kasusnya adalah buku motivasi. Buku motivasinya ini untuk siapa gitu kan? Kita perlu kenal target market biar medianya tepat. Untuk siapa? Untuk karyawan kah? Untuk anak-anak muda kah? Untuk milenial kah? Ya, pada buku motivasi, non-fiksi, sama science. Nah, berarti ada 3 jenis buku ya, NF Wulandari ya. Kalau untuk anak-anak muda, ya untuk milenial, cocok Instagram. Kalau untuk orang-orang yang profesional, misalnya 30 tahun ke atas lah ya, atau 35 tahun ke atas, itu lebih baik di Facebook. Gitu. Baik. Bisa lihat data juga. Nanti lihat data di apa itu namanya? Di penyedia data itu saya lupa namanya ya.
kapan-kapan saya sharingan di Facebook saya, silahkan teman-teman add Facebook saya, Bahrul Habibie ya. Saya lebih aktif di Facebook karena target market saya orang-orang dewasa, bukan anak-anak muda. Baik. Ini satu lagi boleh ya Mas Bahrul. Produk Sari Lemon dan Lemon Kids cocoknya di media apa ya Kak? Dari Mas Sugeng Cahyono Bekasi. Oke. Produk Sari Lemon. Sari Lemon itu untuk saat ini di Google cocok, di Facebook, di sosial media cocok, di cocok, di ketiganya cocok. Kalau saran saya, yang belum banyak kompetitornya, ambil pasar Google, mainnya SEO, main partai besar. Iya Mas Sugeng ya. Oke. Tuh kalau mau menghubungi coach siapa tadi? Coach Bahrul tuh bisa lihat di ininya ya, di Coach Zulfan ada di chat nomornya kalau butuh bantuan UMKM, dan yang mau tahu nomor HP Coach Habibie ya itu udah ada di Zoom-nya tuh ya, Habibie CEO tuh nomor HP-nya. Betul ya Mas Habibie ya? Itu nomor HP kan? Bukan nomor rekening. Enggak kelihatan. Saya hapus aja ya, saya ganti. Teman-teman bisa lihat di chat ya, itu nomor ya, HP kalau saya. di partisipan kelihatan Mas Habibie. Nah, itu di partisipan juga ada ya. Oke. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin Mas Habibie ada pesan-pesan buat kita, tips-tips buat kita biar semangat, termotivasi belajar digital marketing. Silakan. Oke. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang pengen belajar digital marketing, mindset yang harus dipegang adalah teman-teman selalu kuatlah di kekuatan. Untuk bisa kuat di kekuatan, teman-teman harus selalu ukur 4 hal. Pertama, ukur waktu. Kedua, ukur tenaga. Ketiga, ukur uang. Keempat, ukur kemampuan kita atau otak kita. Kita harus sesuaikan strategi digital marketing kita. Ya, apa yang akan kita pelajari dari digital marketing itu dengan 4 hal ini. Kita sesuaikan dengan waktu kita. Kita punya banyak waktu enggak? Kemudian yang kedua, kita punya banyak tenaga enggak? Ketiga, kita punya banyak uang enggak? Keempat, kita punya banyak kemampuan enggak? Misalnya teman-teman memutuskan untuk mau belajar Facebook Ads. Pertanyaannya yang perlu dicek adalah, cek budget iklannya kuat enggak teman-teman? Ada enggak kompetitor yang bisa beriklan dengan budget lebih besar daripada teman-teman? Kalau ada, berarti teman-teman nggak kuat di sana. Pelajari, coba cek yang lain. Tenaga kuat nggak? Oke lah, mau gimana lagi? Uang saya nggak kuat. Oke, saya kuatnya di tenaga. Ya udah, pelajari cara organic marketing. Jadi selalu kuat di kekuatan, kemudian selalu ukur waktu, tenaga, kemampuan, dan uang kita. Dan teman-teman, semua yang ahli awalnya juga tidak bisa sama sekali. Mereka menjadi ahli itu karena mau belajar dan memulai. Jadi teman-teman silahkan memulai. Mulai dari apa yang mudah teman-teman lakukan. Nggak perlu banyak tahu, yang penting banyak praktek. Tahu sedikit, banyak praktek, insya Allah membawa manfaat lebih banyak untuk teman-teman daripada teman-teman banyak tahu, nggak ada prakteknya. Terima kasih dari saya. Terima kasih Coach Sakti atas kesempatannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dong buat Mas Bahrul Habibie, Coach Bahrul Habibie yang keren banget. Usia muda, ganteng, pakai peci, soleh, insya Allah ya. Sudah berkeluarga, kita doakan selalu berkah ilmunya dan selalu dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, belum semua bisa saya jawab. Nanti Coach Zulfan bisa japri itu pertanyaannya ya. Bisa tuh menghubungi Mas Bahrul Habibie. Di chat ada. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu boleh? Yuk kita buka video-video kita foto bersama sama Coach Bahrul Habibie, warga Sidoarjo, Jawa Timur yang sudah luar biasa digital marketingnya. Yuk kita foto bersama, dan acara ini
direkam dan nanti convert ke YouTube, dan saya akan berikan juga sebagai ke Coach Bahrul Habibie, dan bisa disebarluaskan untuk ilmu yang bermanfaat biar orang makin melek digital marketing. Setuju ya Coach Habibie ya? Oke, gimana Gini ya. gayanya? Oh begitu gayanya. Apa tuh? Sarang heo ya? Cuan, fulus. Cuan. Fulus. Nabil mau ikut? Fulus. Oh, enggak. Kayak biasanya anak saya mau ikut. Kayak. Ya, udah buka semua videonya. Ini ada 2 sisi ya, 2 slide. Harap bertahan. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tahan dulu karena kita ada 2 kali. Ini ada 2 tampilan ya. Sekarang kita ke tampilan yang kedua. Siap. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Coach, Master, Mas Bahrul Habibie, sahabat lama saya yang lama berjumpa, akhirnya bisa ketemu walaupun di sosial media. Mudah-mudahan kalau Mas Habibie ke Jakarta atau saya ke Jawa Timur, Amin. Saya tutup dengan sebuah pantun, kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada sirih, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Habibie, terima kasih Coach. Pamit ya. Assalamualaikum.